Maukah kita meletakkan Tuhan Yesus menjadi bekal rohani kita dalam peziarahan hidup ini? Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yesus berjalan di atas air, kisah tentang kecemasan dan ketakutan para murid saat mereka berada di perahu, adalah sebuah kisah tentang hidup manusia dalam segala zaman. Yang namanya gelombang kehidupan itu ada. Dari kisah ini, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita secara pribadi atau keluarga berani tetap menempatkan Yesus, meletakkan Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Gelombang kehidupan, ketakutan, kecemasan, kebingungan, itu ada dalam segala dimensi kehidupan manusia. Anda dan saya pasti pernah mengalami itu. Itu mencemaskan, sangat mencemaskan. Apalagi kita mengalaminya, justru sungguh kita alami bersama 2 tahun terakhir ini. Sebuah peristiwa yang menghantam banyak sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Dan ada begitu kecemasan, ada begitu banyak ketakutan, bahkan ada banyak yang putus asa. Ini semua mencemaskan. Tetapi ini ada dan akan selalu ada dalam hidup kita. Kecemasan itu mengerikan. Tetapi dalam refleksi saya menemukan satu hal. Jauh lebih mencemaskan
ketika kita tidak meletakkan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita tidak meletakkan Yesus dalam keluarga kita. Ketika kita tidak meletakkan Yesus dalam segala perjuangan kita. Ini jauh lebih mencemaskan. Maka refleksi sederhananya adalah kita jalani kehidupan ini mengalir. Dan kita sadari bersama bahwa yang namanya gelombang kehidupan, bahkan yang berat sekalipun, itu selalu ada. Tetapi satu hal yang juga harus kita sadari, bahwa Allah jauh lebih ada dalam kehidupan kita. Tinggal maukah kita meletakkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perjuangan kita, menjadi bekal rohani kekuatan kita dalam pesiarahan hidup ini. Kita mohon rahmat itu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.